Selamat datang di Lead Up by Lestari. Lestari adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengakselerasi inovasi di Indonesia. Dan kami juga merupakan bagian dari Pijar Foundation. Di podcast ini, kami akan membahas topik-topik seputar inovasi yang menginspirasi dan memotivasi generasi inovator di Indonesia. Dan kamu yang sedang membangun startup, kami juga telah membuka registrasi untuk dapat kamu bergabung dengan program akselerator kami. Di program ini, kamu bisa mendapatkan akses kepada mentor-mentor yang sangat berpengalaman di bidangnya dan juga kesempatan untuk mendapatkan pendanaan untuk startupmu. So, check our website di futurelestari.com. Saya Cynthia Krisanti, Direktur Program Lestari, sebagai moderator di podcast ini. Dan pada podcast ini, kami kedatangan tamu spesial, Reza Adi Pradipta. Dan saat ini Reza sedang memegang posisi sebagai Country Manager Indonesia dan Malaysia pada Riot Games. Riot Games ini adalah pembuat games terkenal seperti League of Legends, Wild Rift, Valorant, dan juga film Arcane yang recently dipublish di Netflix. So, welcome Reza. Thank you so much Cynthia untuk undangannya. Senang bisa datang ke acara Pijar Foundation. Yeah, we're very honored to have a talent as high caliber as you, Reza, to join our podcast. Sebenarnya kita lebih penasaran sih, udah merhatiin perjalanan Reza nih sepanjang karirnya. Interesting banget dari sisi karir, mulai dari berkarir di multinational companies, sekarang juga shifting ke lebih ke gaming industry ya. Juga punya ada beberapa experience di startup industry juga. So we're pretty excited to learn more about your journey and also some of the learnings you can share from your experience, Reza, today. Gitu. Sure, thank you. Looking forward to share the story to you guys. Yeah. So Reza, boleh cerita sedikit nggak sih sebelum kita dive into your experience? Mungkin cerita sedikit tentang backgroundnya Reza nih sebelum masuk ke dunia profesional. Sebenarnya grew up-nya di mana sih sebelumnya dan background study-nya apa gitu? Mungkin behind story sebelum even Reza jump into the professional career. Kalau boleh share sedikit. Ya. Saya mungkin dari kota kecil yang nggak semua orang tahu. Saya dari Wonosobo gitu ya, lahir di sana sampai saya SMP. Kemudian SMA saya pindah ke Magelang, ke SMA Taruna Nusantara. Di sana sih tadinya memang bapak saya pengennya saya ke karir militer gitu ya. Cuman memang saya sendiri nggak suka, jadinya saya menentukan untuk ambil ke jalur sipil gitu. Jadi setelah dari SMA TN, saya pindah ke Semarang, ke Universitas Diponegoro. Waktu itu ambil jurusan manajemen gitu sih. Jadi manajemennya kebetulan juga memang marketing, karena udah passionate marketing itu dari zaman SMA ya. Udah langganan majalah marketing tiap bulan gitu. Jadi kayak very obsessed. Jadi ketika kuliah memang mau ngambil manajemen dan spesialisasinya di marketing. And then waktu kuliah itu dulu saya sambil nyambi jadi penyiar radio juga nih, Cynthia. Jadi memang saya dulu punya interest ke dunia entertainment gitu sebenarnya. Jadi untuk catch up dengan dunia entertainment itu saya masuk ke jadi penyiar supaya bisa keep up with the recent updates gitu ya. Kalau zaman dulu kan anak gaul gitu ya kalau penyiar. Benar. Sampai sekarang masih juga Reza. Sekarang udah nggak pernah lagi kangen sih sama microphone radio, cuman looking forward untuk mungkin nanti siaran bareng sama Cynthia boleh. Boleh banget. Nanti kita bikin ini aja lagi radio, commercial radio. Dulu kalau boleh share di mana jadi penyiar di commercial radio kah atau lebih ke radio apa? Iya, di commercial radio namanya SSFM Semarang, jadi punyanya Suara Merdeka. Jadi Suara Merdeka itu dulu koran cukup besar gitu ya, industri media, kemudian dia punya radio namanya SSFM. Dan ya dari situ sebenarnya jadi modal juga sih Cynthia, makanya waktu saya lulus itu ada semacam seleksi gitu ya dari Microsoft untuk ngambil 5 orang yang akan di-train dalam program marketingnya mereka namanya Microsoft One. Nah menurut saya skill public speaking, kemudian skill merangkai kata-kata gitu ya, dan skill untuk membuat marketing activities itu saya banyak pelajari dari radio dan cukup jadi modal saya waktu itu untuk diterima sih, jadi salah satu dari 5 orang yang masuk ke Microsoft One program back then
Waktu itu yang saya dengar dari mungkin Vero juga udah di sana duluan gitu, jadi Vero juga tahu ya, Vero adalah apa namanya founder dari Pijar mungkin. Benar. Iya, jadi Vero sudah ada di sana duluan, dan apa namanya, menurut keterangan dari yang udah ada itu 3.000 orang yang waktu itu participate untuk seleksi dan diambil 5 orang untuk melaju di apa namanya di Microsoft One program. Wah, keren banget ya. Berarti programnya sangat selektif dan keren banget nih Mas Reza bisa lolos dan masuk ke Microsoft One. Terus mungkin aku penasaran juga sih, since udah membahas tentang Microsoft nih. Kan jadi Mas Reza mungkin mengawali karir di Microsoft ya, kalau nggak salah. Dan Betul. Intel kan ya. Itu kan dua top company di tech industry lah gitu. Nah, aku penasaran nih buat berdasarkan pengalamannya Reza nih, apa sih yang so far selama beberapa tahun di kedua company ini, apa sih so far pelajaran yang paling berharga yang Reza dapatkan di kedua company itu? Iya, jadi sebenarnya kesempatannya luar biasa ya, karena waktu saya join itu apa namanya belum ada kayak program Microsoft One. Jadi ini yang pertama kali Microsoft bikin untuk memang incubating anak-anak the next generation of marketer kayak gitu kalau menurut Microsoft ya. Nah, jadi kesempatannya adalah saya bisa di rolling di divisi apa namanya product marketing management dan juga segments, di mana dulu mungkin ada kayak PM-nya Windows, PM-nya Office kayak gitu ya. Jadi saya berkesempatan untuk bisa langsung report dengan para bos-bos tersebut gitu dulu di Microsoft. Jadi itu sebuah experience yang menurut saya luar biasa, dan yang kalau saya pelajari sih sebenarnya memang ternyata apa yang kita pelajari di kampus, karena saya dulu marketing ya, mungkin belajar marketing kan segmenting, targeting, positioning, right? It's always STP gitu. Nah ternyata memang waktu bekerja juga nggak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi pelajaran yang menurut saya paling berguna memang we have to choose our audience carefully gitu ya untuk setiap apa namanya program yang kita adakan. Dan dulu kan juga mungkin ada multiple products ya, Microsoft kan ada Office, ada Windows, ada juga cloud gitu. Nah segmennya itu berbeda-beda gitu, ada yang memang untuk enterprise, ada yang memang untuk kita pasarkan ke SMB, small medium business, ada yang kita pasarkan ke consumer gitu. Nah di situ saya belajar gitu bagaimana komunikasi untuk masing-masing segmen itu juga berbeda gitu ya. Jadi setelah kita menentukan mungkin tadi STP-nya, berarti we have to decide, right? Like the right mix to target this audience itu seperti apa gitu. Biasanya untuk customer baru mungkin ada bahasa yang berbeda kalau dibanding mungkin untuk manage mereka yang sudah jadi customer kita gitu. Itu juga sesuatu yang apa namanya saya pelajari lah waktu di Microsoft. Dan satu lagi yang membuat saya yakin mereka terus kuat gitu ya sampai sekarang, itu adalah karena mereka selalu invest to the future gitu sih ya. Jadi waktu itu waktu saya join tahun 2010 akhir itu benar-benar yang namanya cloud itu lagi hype gitu kan. Jadi apa namanya mungkin sekarang cloud udah kayak ya udahlah gitu, udah biasa banget gitu. Tapi mereka setelah itu cloud mereka ngambil apa lagi yang jadi the next big thing, misalnya BI gitu, mungkin ada lagi apa namanya visualization dan segala macam. Jadi kayak saya lihat dari company ini terus invest to the future about what's gonna be the next big thing yang kira-kira orang butuhkan dan bagaimana company bisa akhirnya apa namanya catch the opportunity gitu. Thank you Reza for sharing. Interesting to know, cause biasanya kalau di universitas gitu ya, abis belajar tentang subjek tertentu, biasanya nggak terimplementasi ya di pekerjaan. Tapi you're lucky dan maksudnya di pelajaran di universitas bisa langsung directly implemented to your work gitu kan, STP in this case. Terus quite interesting juga to understand ternyata Microsoft masih megang banget ya dari sisi mengimplementasikan the right way of doing marketing gitu, dengan tadi yang Reza bilang dari sisi knowing the customers, dari sisi men-tailor marketing mix-nya juga. So, okay. Mungkin ini sesuatu yang perlu kita lebih disiplin juga kali ya di seluruh bisnis untuk memahami tentang customer-nya dan juga akhirnya tailoring sebenarnya marketing mix-nya seperti apa. Dulu pas di Microsoft berarti Reza pegang seluruh produk apa spesifik untuk one of the product doang?
Iya, kebetulan untuk yang apa namanya 5 orang ini kan waktu itu di rolling di semua divisi. Jadi sempat saya ke Windows, sempat saya juga di apa namanya di Office untuk yang enterprise, sempat yang Windows Consumer, terus sempat juga di enterprise segment gitu. Tapi akhirnya saya di-hire untuk consumer and SMB segment. Jadi untuk segala produk yang larinya ke end consumer dan juga small medium businesses gitu sih. Oke. Dan di segmen tersebut apa tuh Reza yang menurut Reza paling challenging? Pasti kan beda banget ya ngobrol sama enterprise sama SMB. Communication way-nya juga pasti beda ya. Ya beda banget sih. Kalau ke SMB memang apa namanya biasanya kan kita ke startup gitu kan, atau mungkin ke business owners yang mungkin dia punya internet cafe gitu zaman dulu kan. Jadi biasanya size-nya itu nggak besar-besar banget. Nah, komunikasinya itu biasanya yang paling efektif untuk ke orang-orang ini yang mungkin melalui telesales gitu ya, melalui telepon, atau mungkin ada beberapa channel lain yang kayak email gitu yang mungkin orang bisa baca setiap hari, dan juga kayak akhirnya kita kasih landing page, terus nanti mungkin kita langsung direct mereka ke partner untuk bisa apa namanya tanya-tanya lebih lanjut gitu. Nah, kalau ke consumer and consumer itu beda banget gitu, karena biasanya kita akan target awareness channel yang lebih masif gitu kan. Misalnya kita zaman dulu itu iklan di koran Kompas gitu tuh masih happening gitu ya. Jadi dulu kita ngiklan di koran Kompas atau mungkin ngiklan di portal gitu kan. Dan aiming for like big awareness gitu, untuk akhirnya consumer itu tertarik dan aware akan promo tertentu sehingga dia bisa langsung beli produknya gitu. Jadi memang ya biasanya karena kalau corporate besar kan budget marketingnya juga ada gitu ya, lumayan. Jadinya memang selalu menggunakan media-media yang mainstream dan yang bisa reach banyak orang gitu sih. Oke. Thank you Reza for sharing. Nah terus aku juga penasaran nih, biasanya orang kalau udah masuk Microsoft or Intel, they typically just stay for maybe for the entire career-nya mereka gitu kan, karena lumayan nyaman, terus pasti career path juga ada, there's a chance for you to have international career juga gitu kan. Aku penasaran nih, kenapa nih Reza akhirnya decided untuk keluar gitu dari 2 company itu. Dan akhirnya sekarang masuk ke gaming gitu kan, yang notabene lumayan beda lah gitu. Yeah, great question. Jadi pas waktu lagi di Intel, Cynthia, itu tempat kerja saya yang kedua ya. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswa dari waktu itu sih bukan LPDP namanya, beasiswa Presiden Republik Indonesia BPRI. Memang di-manage sama LPDP, tapi waktu itu Pak SBY agak ada special treatment lah gitu, karena ini diperuntukkan juga untuk 50 militer dan Polri dan 50 sipil gitu untuk program ini gitu. Jadi mungkin tujuannya adalah bukan hanya untuk masyarakat sipil gitu. Nah, beasiswa ini semacam meminta para awardee-nya untuk pergi ke top 50 university di programnya masing-masing, dan waktu itu saya dapat kesempatan untuk MBA di University of Washington gitu kan. Ya udah, jadi karena saya pikir kayak ini once in a lifetime kind of experience dan mungkin moments, saya decided untuk pamit ke istri saya sudah menikah waktu itu untuk ambil kesempatan ini, kita long distance dulu gitu ya, untuk saya kuliah gitu. Nah, waktu saya kuliah tahun 2015 itu Gojek itu lagi naik daun. Jadi kayak startup itu lagi a thing lah di Indonesia gitu. Setelah Gojek terus bermunculan banyak sekali startup, dan saya lihat semua teman-teman saya gitu ya, baik yang di Microsoft, di Intel, kecuali Vero ya, di waktu itu masih stay di Microsoft. Yeah. Tapi saya melihat banyak yang akhirnya turun gunung nih gitu kan, mereka jadi VP apalah gitu, atau mungkin jadi jadi C-level di mana lah gitu. Karena akhirnya mungkin kita jadi punya semacam learning experience yang berbeda gitu kan kalau dibandingkan dengan korporasi gitu.
Jadi waktu itu saya bertekad nanti kalau saya pulang ke Indonesia saya mau join startup gitu. Pengen tahu kayak gimana gitu kan, terus bedanya seperti apa, terus belajarnya apa kayak gitu. So that's why saya sempat muter-muter di startup mungkin ada kurang lebih 5 tahun. Baru akhirnya sekarang saya end up di corporate lagi nih untuk di Riot Games gitu. Oke. Dan mungkin tadi ada sekitar 5 tahun di dunia startup ya. How is it different dan Reza compared to the corporate way of marketing? Ya, sangat berbeda ya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan corporate selalu come up dengan budget besar gitu kan. Tentu saya juga punya KPI. Maksudnya dari budget yang kita keluarkan harus ada KPI yang kita capai. Tapi untuk startup itu challenge-nya berbeda sekali karena budget benar-benar very limited gitu. Dan mungkin depending on the startup yang diikutin ya. Karena waktu itu saya mungkin sempat ke Red Doors gitu kan. Jadi kayak saya join baru mereka scale-nya masih kecil waktu itu, baru sekitar 40 orang kalau nggak salah. Saya join, terus saya dapat challenge untuk gimana nih caranya gitu untuk kita membesarkan brand kita gitu, karena waktu itu fokusnya itu baru ke sales, baru ke operations gitu ya untuk Red Doors menjadi lebih besar gitu. Belum ada sama sekali fokus dari IO untuk ke arah branding dan marketing. So in a matter of fact, saya adalah orang brand pertama yang di-hire oleh Red Doors waktu itu untuk manage Southeast Asia gitu. Nah, jadi ya saya harus berpikir gitu kan, kira-kira Red Doors ini punyanya apa ya gitu. Jadi punyanya adalah ya kos-kosannya itu, propertinya itu gitu kan, yang mana lokasinya ada di berbagai tempat, di segala macam gang ada gitu, dan di berbagai titik ada gitu. Nah, dengan mungkin kondisi yang seperti itu saya memanfaatkan, then we can use that as a place to, as a branding gitu kan, mungkin free advertising for us gitu, karena eventually orang akan melihat, ini Red Doors, itu Red Doors gitu. Nah, tapi harus di-tweak, kayak kita harus mikirin gimana supaya orang tuh konsisten gitu. Nah, waktu itu belum ada tuh kayak logonya yang kayak sekarang, terus kayak standar properti itu namanya signingnya harus seperti apa, welcoming pack-nya harus seperti apa, bantalnya bagaimana kayak gitu. Nah, itu dulu saya termasuk di tim yang juga enforce lah untuk konsistensi brand kita, sehingga experience-nya di semua Red Doors property itu sama gitu. Jadi ya itu mungkin challenge ya. Jadi harus cukup cari peluang gitu ya untuk bisa dapetin big exposure with like a very limited budget gitu sih. Keren. Berarti sebenarnya kalau di startup mesti ngelihat asetnya benar-benar end to end ya. Jangan cuma ngelihat resources or aset itu cuma dari budget, tapi dari benar-benar literally semuanya, dari partnernya, networknya, semuanya ya harus digali. Exactly. Oke. Nah, terus how is it different sama sekarang given Reza di gaming industry? Kayak gaming lebih fokusnya di komunitas gitu kan, banyak activity. Bener nggak sih seperti itu? Bedanya apa sih sebenarnya sama normal startup yang kayak Red Doors gitu? Iya, jadi memang waktu itu saya decided untuk join gaming juga mungkin karena lagi growing banget ya di Indonesia itu. Back then, waktu saya join itu ada 100 juta mobile gamers yang ada di Indonesia, dan sekarang kita udah 140 juta gitu. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian PC gamers itu ada 40 jutaan gitu. Jadi saya melihat Indonesia ini benar-benar tempat yang strategis untuk para gaming companies membuka bisnisnya gitu di Indonesia. Nah, challenge-nya luar biasa juga, karena mungkin yang pertama saya join di startup, kemudian yang sekarang saya join di corporate gitu ya. Cuman sebenarnya sama sih cara marketingnya. Jadi seperti tadi Cynthia sampaikan, memang komunitas itu adalah kunci gitu. Jadi kalau saya boleh cerita, Riot Games itu started di 2006, berarti sudah 16 tahun ya kita berdiri. Itu selama kurang lebih 10 tahun kita nggak pernah pakai user acquisition strategy. Berarti kita nggak pernah spend untuk iklan
yang itu sifatnya kayak masif kayak di Google atau mungkin di Facebook atau mungkin kayak iklan yang besar-besaran kayak gitu. Jadi segala pengeluaran itu selama 9 tahun itu kita selalu fokuskan ke yang sifatnya komunitas gitu. Jadi apakah itu gathering, apakah itu mungkin ada fun match, apakah mungkin ada e-sports kayak gitu ya. Jadi strateginya itu bukan big bang kemudian kita target semua orang untuk mau gitu, enggak, karena kita tahu orang-orang yang suka gaming itu very segmented dan komunitasnya juga tertentu gitu ya. Mungkin kalau Cynthia tahu mungkin ada beberapa tipe orang yang sepertinya cocok nih dengan game tertentu gitu. Nah ini yang akhirnya membuat kami melihat komunitas itu sebagai kunci sih untuk keberhasilan marketing di industri gaming baik ya di Indonesia maupun di dunia gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih pertimbangannya karena marketnya very niche ya, jadi nggak semua orang bukan for mass market, jadinya kalau mass marketing nggak cocok gitu ya. Cuman kalau misalnya aku boleh tanya nih Mas Reza, kalau misalnya digital marketing itu bukannya ada targeted segmen gitu juga ya Mas ya, kalau untuk ads. Nah itu sebenarnya kalau di industri gaming, kenapa bisa udah tahu for sure kayak misalnya yang mass ads advertising atau mass marketing itu nggak works ya, yang works community? Apakah ada eksperimen sebelumnya? Terus gimana sih tahu yang mana yang akhirnya ini nih yang bagus gitu? Betul. Jadi that's a very good point. Jadi memang sekarang kan UA sudah begitu advance-nya sehingga orang-orang yang ada di platform-platform tertentu bisa ditarget ya dengan keyword-keyword khusus, atau bahkan mungkin yang saya dengar kalau misal kita lagi ngobrol tiba-tiba buka HP iklannya keluar gitu kan. Benar. Karena kayak HP-nya ngedenger gitu kita ngomongin apa gitu. Nah emang kita bisa melihat seperti itu juga a good way untuk advertise. Cuman gaming itu ada satu step lagi yang mana orang itu harus try gitu. Dia harus experience the game itself. Kalau misalnya dia cuma dengerin iklan gitu kan, let's say dia ini, mungkin dia cuma sebatas, iya gue tahu gitu, aware, League of Legends, Valorant, oke, gitu. Tapi nggak yang kayak dia itu mau main gitu. Padahal kuncinya kita adalah untuk gimana caranya orang-orang ini menyebarkan ke teman-temannya kalau gue main, lu juga main dong yuk gitu. Nanti kita main bareng gitu. So that's the kind of marketing yang kita mau sih gitu. Tapi sekarang setelah itu kita bukan yang kayak menutup mata kepada UA, bahkan sekarang apalagi dengan adanya mobile gaming ya, kita juga keluarin beberapa mobile game titles dan mungkin akan ada mobile game lagi. Itu kita tentu melihat ada significance untuk kita ada di UA gitu, karena mobile itu adalah salah satu channel untuk kita bisa reach out our audience these days, dan awareness itu juga penting loh gitu. Maksudnya nggak melulu orang harus langsung kayak trial, tapi they should be aware and then we can address another strategy to make them try as well in the gaming. But untuk awareness itu juga penting juga gitu. Tapi untuk League, memang League of Legends nyawanya itu dari awal banget kita berdiri itu memang kita tuh dari komunitas gitu besar gitu. Dan sampai sekarang pun kalaupun kita pakai UA, that's not gonna be like the primary, it's gonna be just like secondary untuk support for bigger segments itu sih. Ya, make sense sih. Jadi lebih ngeliat juga ya dari customer journey-nya gimana, mulai dari awareness sampai akhirnya bisa adopt tuh seperti apa. Jadi bisa tahu kira-kira channelnya yang mana gitu kan ya. Apalagi kalau League of Legends tuh mainnya bisa per tim gitu kan. Ya aku sering lihat tuh di kantor-kantor biasanya mainnya barengan. Betul. Jadi dia sama juga 5 versus 5 gitu ya. Kayak game-game mobile pada umumnya. Cuman memang League of Legends itu ke PC. Nah, kita akhirnya melihat di Indonesia itu, terutama pasar Asia lah ya, sangat suka main MOBA melalui handphone gitu. Jadi kita juga akhirnya ada League of Legends untuk yang Wild Rift namanya. Itu mainnya langsung dari smartphone gitu. Oke. Mantap. Mungkin Cynthia mau jadi caster mungkin? Caster tuh yang mana? Aku dulu main sih. Nice. Boleh kita ngobrol nanti? Boleh.
Oke. Thank you nih BTW Mas Reza udah sharing bener end to end ya, mulai dari yang corporate life, kalau dari marketing way-nya tuh gimana. Tadi juga udah share yang beberapa pengalaman Reza di pas startup dan sekarang di gaming. Semuanya beda-beda sih ya insight-nya, tapi in the end it's always about understanding the customer. Bener gitu nggak sih Mas Reza? Betul. Menurut kita build a long lasting relationship with customer itu key gitu. Jadi mungkin one thing untuk founders juga ya, apalagi yang mungkin running gaming, itu kita tahu bahwa kadang-kadang painful sih untuk untuk commercializing our business gitu kan, karena memang kita pasti cari cara lah gimana untuk orang akhirnya spend gitu. Nah cuman one thing yang selalu dipercaya oleh Riot Games gitu ya, biasanya kita tuh selalu membuat orang suka dulu sama produknya gitu. Jadi membuat dia cinta dulu, dia main dulu setiap hari, dia punya high engagement gitu kan. Kemudian dia juga akan invite temennya gitu, mungkin untuk main gitu. Nah eventually dia akan gimana caranya gue biar bisa lebih cool dibanding teman gue gitu. Oh maybe I should buy like new skin gitu, atau mungkin this skin is really represents my personality misalnya. Nah kayak gitu-gitu adalah faktor yang contributing untuk akhirnya orang spend money gitu, dan itu selalu successful sih untuk diterapkan di Riot Games gitu ya. Jadi kita sering banget bahkan kita tuh membuat gimana caranya supaya karakter yang kita keluarkan, champion yang kita keluarkan, atau mungkin skin yang kita keluarkan tuh ada story-nya gitu. Kita buat video, kita buat cerita, kita buat story, animasi gitu ya, tentang perjalanan dari karakter-karakter ini. Makanya sampai ada film yang tadi mungkin Cynthia nyebutin, ada Arcane gitu, karena memang kita punya story yang cukup panjang nih di League of Legends gitu. Nah makanya waktu kita launching skins gitu, orang tuh langsung punya kayak ikatan gitu. Oh yeah, I watched the movie and then like League has been like my lifestyle gitu. Jadi I really want to invest on that gitu. Jadi kayak ya memang mungkin bahkan dia spend waktunya juga sebagian besar on the untuk break atau hiburan kan juga mungkin ke gaming. Jadi ya eventually they will spend anyway gitu sih. Jadi itu sih pesannya mungkin untuk teman-teman founders. I think kita harus membuat orang cinta dulu, suka dulu, eventually mereka akan spend. Dan juga satu lagi sih mungkin Cynthia, kalau misalnya orang belum cinta sama produknya, itu percuma untuk kita keluarin duit marketing yang lebih besar terus menerus gitu, karena eventually people will stop playing gitu sih. Jadi kalau misalnya produknya itu udah disenengin sama orang-orang, oh ternyata orang suka, dan ternyata drop rate-nya mungkin sedikit gitu ya, uninstall rate-nya sedikit dan segala macam, baru deh kita bisa aggressively spending gitu. Itu juga sih yang mungkin teman-teman di industri gaming itu kemarin banyak yang salah gitu, kayak langsung deh keluarin UA, install campaign, atau cost per install atau cost per registration kind of campaign gitu, padahal orang belum ada keterikatan gitu dengan platformnya sendiri gitu. Ya, make sense. Nanti sebenarnya prioritasnya harus tetap membangun dulu kesukaannya customer terhadap produknya ya, sebelum mungkin jor-joran spending di marketing, nanti ternyata drop juga gitu ya customer churning. Oke. Thank you banget Mas Reza buat kayak advice-nya. I think ini sangat relatable dan bisa diimplementasikan di seluruh jenis industri sih, nggak cuma di gaming aja, even kayak di startup lainnya, SaaS business, any kind of business sebenarnya ya. Yes. Thank you banget Mas Reza. Semoga ya bisa ada yang berguna dari apa yang share hari ini saya share. Cuman memang kadang-kadang ya untuk startup itu memang dihadapkan dengan banyak challenges, termasuk juga keterbatasan budget dan segala macam. Tapi menurut saya hal yang paling murah untuk untuk build the love itu adalah melalui komunitas sih gitu. Jadi ya dan maintain that gitu.
Oke, thank you Mas Reza buat sharing-sharingnya, very insightful. Hopefully we can host you again sometime in the future. Mungkin launching a new game atau enggak bikin gaming company sendiri mungkin later. Boleh, kita mabar sama teman-teman Pijar juga boleh yuk. Boleh. Kita bikinin acara. Oke. Thank you so Reza. much. Ya, bye. Bye.